Bab 1, denganku, kamu memiliki seluruh dunia. Terminal penumpang Jiangzhong. Seorang pria jangkung dan kuat yang mengenakan jas gelap dan kacamata hitam keluar. Dia sedang menelepon sambil berjalan. Apakah kamu sudah memeriksanya? Komandan Naga, aku mengetahui bahwa wanita yang menyelamatkanmu dari lautan api 10 tahun yang lalu bernama Sarah Hensel. Setelah Sarah Hensel menarikmu keluar dari lautan api, meskipun kamu selamat karena keberuntungan, tubuhnya 95% rusak. Mendengar ini, pria itu mengepalkan telepon di tangannya dan wajahnya menjadi gelap. Meskipun ini hari musim panas, suhu di sekitar turun secara tiba-tiba, dan hawa dingin melanda. Setiap orang yang melewati pria itu hanya bisa bergidik. Namanya Julian, dan dia berasal dari keluarga Fisher. 10 tahun yang lalu, konspirasi melawan keluarga Fisher diluncurkan di Jiangzhong, dan keluarga Fisher dibakar habis. Seorang gadis bergegas ke dalam api dengan putus asa dan menariknya keluar dari api. Suatu malam kemudian, ke-38 anggota keluarga Fisher tewas dalam lautan api, dan keluarga Fisher, keluarga terbesar di Sungai Yangtze, menjadi sejarah. Setelah Julian diselamatkan, didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, dia melompat ke sungai dan cukup beruntung untuk bertahan hidup. Dia tinggal di hutan belantara selatan dan menjadi seorang tentara. 10 tahun telah berlalu, dan dia telah berubah dari seorang prajurit tak dikenal menjadi seorang pelatih. Dia pernah sendirian mengalahkan 30.000 pasukan elit musuh, pernah menerobos masuk ke dalam wilayah musuh dan menangkap komandan musuh hidup-hidup. Dia adalah komandan naga yang terkenal di hutan belantara selatan. Dia adalah naga hitam yang musuh-musuhnya takut padanya. Ia juga menjadi pelatih kepala termuda dalam sejarah Daxia. Setelah diangkat menjadi komandan, ia memilih pensiun dan kembali ke sungai, ia kembali untuk membalas kebaikannya dan membalas dendam. Untuk membalas Sarah Hensel karena telah menyelamatkan nyawanya, dan untuk membalas dendam keluarga Fisher karena telah memusnahkan klan mereka. Saya ingin semua informasi tentang Sarah Hensel. Komandan Naga, saya sudah mengirimkannya ke email Anda. Harap periksa dengan cermat. Julian menutup telepon, membuka kotak suratnya, dan menerima email. Sarah Hensel, perempuan, 27 tahun, dari keluarga Hensel. Keluarga Hensel hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 2 di sungai. 10 tahun yang lalu, Sarah Hensel berada di tahun ketiga sekolah menengahnya. Hari itu adalah hari Minggu, dan dia pergi jalan-jalan ke pinggiran kota bersama beberapa teman sekelasnya. Di malam hari, dia melihat sebuah villa terbakar, dia mendengar teriakan minta tolong, dengan putus asa bergegas ke dalam api dan menyelamatkan seorang remaja. Pemuda ini adalah Julian Fisher. Kecelakaan ini mengubah hidup Sarah Hensel. Dia mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan selamat, tetapi wajahnya 95% rusak dan dipenuhi bekas luka. Sejak saat itu, dia menjadi bahan tertawaan di mata teman-teman sekelasnya, dan dia menjadi bahan diskusi setelah makan malam. Sarah Hensel, aku, Julian, akan menghabiskan sisa hidupku untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Keluarga Baker, keluarga Murray, keluarga Scott, keluarga Young, saya, Julian Fisher, telah kembali. Saya akan membawa kembali semua yang telah Anda ambil satu persatu. 38 jiwa keluarga Fisher yang mati akan dikorbankan dengan darahmu. Julian mengepalkan tinjunya, melangkah maju, dan masuk ke kendaraan komersial tanpa plat nomor. Pengemudinya adalah seorang pria yang mengenakan rompi hitam dan topi paruh bebek hitam. Pria itu berkata, Komandan Naga, dalam 3 hari itu akan menjadi hari ketika keluarga Hensel merekrut menantu untuk Sarah Hensel. Kepala keluarga Hensel, Nicholas Hensel, mengatakan bahwa selama kamu menikah dengan keluarga Hensel dan menikah dengan Sarah Hensel, kamu akan menjadi anggota keluarga Hensel dan kamu akan menerima berkah dari keluarga Hensel. Julian mengangkat alisnya, apa yang terjadi jika kamu merekrut menantu? Komandan Naga, keluarga Hensel adalah keluarga besar, tapi Sarah Hensel telah menjadi gadis paling jelek di sungai. Tidak ada yang berani menikahinya, dan dia telah menjadi bahan tertawaan keluarga Hensel. Orang tua dari keluarga Hensel juga cemas, jadi dia mendapatkan ide ini. Dengan metode ini, meskipun Sarah Hensel benar-benar cacat, masih banyak orang yang bersedia menikahi Sarah Hensel, mengingat kekayaan keluarga Hensel. Villa keluarga Hensel. Semua orang penting dari keluarga Hensel ada di sini hari ini. Karena hari ini adalah hari di mana Nicholas merekrut menantu untuk cucunya Sarah, setelah melalui beberapa seleksi, akhirnya 10 orang terpilih. Di lobi villa, ada 10 pria berdiri, ada yang tua, ada yang muda, ada yang tampan, ada yang jelek. 10 orang ini semuanya adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang identitas. Julian juga ada di antara mereka. Tanpa Sarah Hensel, dia akan mati dalam kebakaran 10 tahun lalu.
Tanpa Sarah Hansel, tidak akan ada Julian hari ini, dan tidak akan ada naga hitam yang terkenal di wilayah selatan. Di atas sofa di lobi villa, ada seorang wanita yang berbalut pakaian lengkap, dengan kerudung putih di wajahnya, dan penampilan spesifiknya tidak terlihat dengan jelas. Seorang lelaki tua yang mengenakan setelan tunik Tiongkok dan memegang tongkat berkepala naga berdiri, memandang ke 10 orang di depannya, dan berkata dengan lantang, "Sekarang, saya umumkan bahwa orang yang akan menjadi menantu laki-laki keluarga Hansel adalah Julian." Wanita yang wajahnya ditutupi kerudung putih itu hanya bisa gemetar saat mendengar ini. Apakah nasibnya selama sisa hidupnya akhirnya telah ditentukan? Dia tahu bahwa dia telah kehilangan segalanya sejak dia menyelamatkan orang 10 tahun lalu. Para pecundang lainnya pergi dengan wajah kecewa. Julian berdiri di lobi villa keluarga Hansel, dia berdiri tegak, seperti pohon willow yang tinggi. Pada saat itu, seorang pria berdiri, mendatangi Julian, menepuk pundaknya, dan berkata sambil mencibir, "Kakak ipar, bersikaplah lebih baik kepada sepupuku di masa depan. Meskipun dia cacat dan agak jelek, dia masih seorang wanita dan masih bisa memuaskanmu." Orang yang berbicara adalah Andrew Hansel, cucu tertua dari keluarga Hansel. Julian mengabaikan Andrew, dia hanya menatap Sarah. Matanya tertuju pada wanita yang duduk di sofa, dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun terlihat cadar putih di wajahnya basah oleh air mata. "Sarah, kamu kembalilah sendiri, aku akan bermain kartu." Seorang wanita parubaya memasang ekspresi jijik di wajahnya dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia adalah ibu Sarah Hansel, Leona Smith. Dia sangat kecewa dengan putrinya ini. Gadis-gadis lain dari keluarga Hansel semuanya menikah dalam keluarga baik-baik, tetapi putrinya direduksi menjadi hanya menyeret siapapun dari jalanan ke dalam istri suaminya. "Ayah, aku akan pergi ke perusahaan dulu." Ayah Sarah Hansel, Anton Hansel, menyapa Nicholas Hansel dan pergi dengan tergesa-gesa, mengabaikan putrinya Sarah Hansel. Mata anggota keluarga Hansel lainnya tertuju pada Julian, dengan ekspresi bercanda di wajah mereka. Pria ini tinggi dan tinggi, dengan tangan dan kaki, sebenarnya menikah dengan keluarga Hansel dan menikah dengan Sarah Hansel, bahan tertawaan seluruh negeri. Julian mendatangi Sarah, memandangnya, dan mengulurkan tangannya. Sarah Hansel, yang sedang duduk di sofa dan menangis diam-diam, melihat tangan yang terulur dan sedikit terkejut. "Mulai hari ini, aku akan melindungimu. Selama aku di sini, kamu akan memiliki seluruh dunia. Kamu akan menjadi wanita paling bahagia di dunia." Suara yang kuat dan tegas mencapai telinga Sarah Hansel. Saat ini, dia melupakan wajah mengejek keluarganya. Melupakan ejekan dingin dari keluarganya, dia hanya melihat pria jangkung, perkasa, namun lembut di matanya. Julian meraih tangannya, menariknya dari sofa, dan berkata dengan lembut, "Ayo pergi." Julian menarik Sarah Hansel menjauh dari villa keluarga Hansel. Di luar villa, sebuah mobil komersial tanpa plat nomor diparkir. Ada dua pria berjas hitam berdiri di depan mobil. Julian menarik Sarah Hansel yang kebingungan. Kedua pria itu segera berbicara, "Naga." Julian melambaikan tangannya sedikit, menyela mereka berdua, dan berkata, "Kirim saya ke Imperial Residence, saya ingin mengobati luka istri saya." Julian bukan hanya komandan naga yang terkenal di hutan belantara selatan, dia juga seorang dokter ajaib. Terlalu mudah merawat orang mati, hanya daging dan tulang, untuk menyembuhkan bekas luka di tubuh Sarah. Bab 2, Menikah. Imperial Residence. Inilah villa termewah di sungai yang luasnya 20.000 meter persegi. Taman, kolam renang, lapangan golf, semuanya. Aula villa. Sarah Hansel sedang duduk di sofa empuk dan melihat villa mirip istana, dia sedikit bingung. Kakek mencarikan suami untuknya, tetapi dia tahu bahwa tidak ada orang yang berintegritas akan menikahinya atau menikah dengan keluarga Hansel. Dia tidak tahu identitas suaminya. Tapi dia secara kasar bisa menebak bahwa ini adalah orang yang sia-sia dan tidak termotivasi yang ingin mendapatkan uang dengan menikah dengan keluarga Hansel. Ia tak menyangka suaminya akan membawanya ke tempat impian. Julian berlutut dan melepaskan cadar dari wajah Sarah Hansel. "Jangan." Sarah Hansel panik dan cepat menghindar. Dia tampak terlalu menakutkan dan penuh bekas luka. Dia takut pria di depannya, yang belum pernah dia temui sebelumnya tetapi adalah suaminya, akan ketakutan ketika melihatnya. Namun, Julian masih membuka cadar dari wajahnya. Sarah Hansel sangat gugup, jantung kecilnya berdebar kencang, dia merasa malu dan ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Julian dengan lembut mengangkat wajahnya. Wajah ini dipenuhi bekas luka yang mengejutkan. Julian menyentuh bekas luka ini. Hatinya serasa ditusuk pisau, dengan semburan rasa sakit. Semua ini berkat dia. Jika dia tidak menyelamatkannya, Sarah Hansel tidak akan seperti ini.
Ada sedikit rasa tertekan di wajahnya yang tegas, dan hidungnya sakit hingga dia hampir menangis. Sarah, kamu telah menderita. Sarah Hansel tidak berani menatap mata Julian, dan menggosok sudut bajunya maju mundur dengan tangannya. Julian berkata dengan lembut, percayalah, saya akan menyembuhkanmu. Sarah Hansel sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menatap Julian. Dapatkan obatnya. Julian berdiri dan berteriak keras. Segera, pintu villa dibuka, dan beberapa pria berjas hitam masuk membawa beberapa kotak. Saat membuka kotaknya, kotak itu penuh dengan obat-obatan herbal Tiongkok yang mahal, yang masing-masing tak ternilai harganya. Julian mulai menyiapkan obatnya. Setelah menyiapkan obat, dia mendatangi Sarah Hansel, berjongkok, dan memandang Sarah Hansel yang sedang menundukkan kepala dan menggosok sudut bajunya dengan kedua tangannya. Dia mengambil tangannya yang terluka. Tubuh Sarah Hansel gemetar dan dia tidak bisa membantu tetapi mengambil kembali tangannya yang terluka. Bersembunyi di belakangnya, dia menundukkan kepalanya dan berbisik, kamu, apa yang kamu lakukan? Sarah, jangan takut, buka bajumu. Sarah Hansel segera menangis, segera melepas pakaiannya, memandang Julian yang berdiri di depannya dengan air mata berlinang, dan menangis, ya, saya jelek, seluruh tubuh saya penuh luka, apakah kamu puas sekarang? Di mata Sarah Hansel, suami yang dicarikan kakeknya hanya ingin melihatnya tertawa dan mempermalukannya. Selama bertahun-tahun, dia menjadi terbiasa dengan hal itu. Sejak kecelakaan itu, dia menangis setiap hari dan setiap malam, dan terbangun dari mimpi buruk setiap hari. Dia memandang Julian, menggigit bibirnya, terus menangis, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Penampilan ini membuat Julian merasa tertekan. Hatinya yang berdarah dingin tersentuh. Dia menggendong Sarah Hansel, yang penuh bekas luka, di pelukannya, dan dengan sungguh-sungguh berjanji, aku tidak akan membencimu. Tidak peduli siapa dirimu, kamu adalah istriku, sekarang dan di masa depan. Sarah Hansel sedikit bingung. Bukankah orang ini ingin melihatnya tertawa? Pikirannya bingung dan dia tidak bisa bereaksi. Julian melepaskannya, mengambil obat yang telah disiapkan, dan dengan hati-hati mengoleskannya ke seluruh tubuhnya. Kemudian mereka mengambil kain kasa dan membalutnya. Tak lama kemudian Sarah Hansel dibalut kain kasa, tampak seperti mumi. Julian membantu Sarah Hansel duduk. Sarah, aku tidak akan berbohong padamu. Hanya butuh 10 hari. Setelah 10 hari, aku jamin kamu akan berubah drastis. Benarkah? Sarah Hansel bereaksi, agak sulit dipercaya. Tentu saja, aku tidak akan berbohong padamu. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Julian sekarang, dia bisa mendengar suaranya, yang sangat magnetis dan lembut, membuat hatinya hangat. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. 10 hari ini adalah 10 hari paling membahagiakan yang pernah dijalani Sarah Hansel selama 10 tahun terakhir. Dia tidak mengetahui identitas suaminya, tetapi suami yang menikah dengan keluarga Hansel sangat memperhatikannya dan menjaganya 24 jam sehari. Ceritakan kisah dan leluconnya setiap malam untuk membuatnya tertidur. Begitu dia bangun, pasti ada sepasang tangan kuat yang memeganginya. Selama 10 tahun, dia tidak tahu apa itu kepedulian, apalagi bagaimana rasanya jatuh cinta. Sekarang, dia merasa sedang jatuh cinta. Villa, di depan cermin. Sarah Hansel ditutupi kain kasa putih, bahkan di wajahnya. Pada saat ini, dia menjadi gugup. Dia telah menggunakan obat setiap hari selama 10 hari terakhir, dan dia bisa merasakan sensasi terbakar di kulitnya. Dan Julian memberitahunya bahwa selama dia terus menggunakan obatnya, dia akan bisa mendapatkan kembali kecantikannya dalam beberapa hari. Sungguh, apa ini baik-baik saja? Dia memegang tangannya yang kuat dengan erat. Oke. Julian perlahan melepas kain kasa di wajahnya dan melepas kain kasa di tubuhnya. Sarah Hansel merasakan cahaya, tapi dia tidak berani membuka matanya. Buka matamu dan lihat. Saat itulah Sarah Hansel membuka matanya, dia berdiri telanjang di depan cermin. Ada seorang wanita di cermin dengan bedak obat masih menempel di tubuhnya. Meski ada bedak obat, ia bisa melihat kulitnya yang putih dan halus. Melihat wajah yang hampir sempurna di cermin, Sarah Hansel tampak kaget dan membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia segera menyeka bedak dari wajahnya dan menyentuh wajahnya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini. Dia kaget, dia tercengang, dia tidak percaya bahwa wanita yang berdiri di cermin dengan kulit putih dan mulus itu adalah dia. 10 tahun yang lalu dia terbakar dan cacat total. Bahkan dengan teknologi medis canggih saat ini, pemulihan tidak mungkin dilakukan. Sekarang, dia sudah pulih. Selama 10 tahun dia tidak pernah berani bercermin dan terbangun dari mimpi buruk setiap malam. Melihat wajahnya yang tanpa cacat di cermin, dia menangis kegirangan, dan air mata mengalir dari sudut matanya.
Dia melemparkan dirinya ke pelukan Julian di sampingnya dan menangis dengan keras. Keluhan 10 tahun hilang saat ini. Julian memeluk Sarah Hansel dengan erat dan dengan sungguh-sungguh berjanji, mulai sekarang, saya akan melindungimu dan tidak akan membiarkanmu disakiti lagi. Sarah Hansel bereaksi karena kegembiraan dan menyadari bahwa dia tidak mengenakan apapun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan terlihat malu. Dia melepaskan diri dari pelukan Julian dan menundukkan kepalanya, terlihat bingung. Julian menunjuk ke kamar mandi di sebelahnya dan berkata, air panas telah disediakan untukmu, dan pakaian telah dibelikan untukmu, tapi aku tidak tahu ukurannya. Aku membeli beberapa potong pakaian dalam berbagai ukuran. Pakailah apapun yang cocok untukmu. Sarah Hansel dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan berlari ke kamar mandi. Julian datang ke aula, duduk di sofa, mengambil sebatang rokok di atas meja dan menyalakannya. Komandan Naga. Seorang pria datang dari luar pintu. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jas hitam. Dia memegang file tebal di tangannya dan menyerahkannya dengan kepala menunduk. Semua informasi tentang 4 keluarga besar ada di sini. Keluarga Fisher dimusnahkan 10 tahun yang lalu. Penyebab dan konsekuensinya semua ada dalam informasi, silakan lihat, Komandan Naga. Julian menunjuk ke meja, taruh di sini. Komandan Naga, hanya ada beberapa keluarga kelas bawah di daerah ini. Jika kamu memberi perintah, bawahanmu akan menghancurkan mereka dalam hitungan menit. Julian sedikit melambaikan tangannya. Pria itu segera berhenti bicara. Julian menatap pria yang berdiri di depannya dengan kepala menunduk, saya bukan lagi Komandan Naga. Mulai sekarang, tidak akan ada Komandan Naga di dunia ini. Investigasi 4 keluarga besar di sungai juga merupakan yang terakhir lain kali saya akan menggunakan hak istimewa saya. Anda tidak perlu ikuti saya dan bawa saudara-saudara kembali, kami masih membutuhkan Anda untuk menjaga perbatasan. Pria itu segera berlutut di tanah dan berkata dengan tegas, setelah Anda menjadi seorang komandan, Anda akan selalu menjadi seorang komandan. Sekarang perbatasan hutan belantara selatan stabil dan musuh tidak berani menyerang. Komandan Naga, jangan usir kami pergi. Biarkan kami tinggal dan membantumu. Julian berdiri, membantu pria yang sedang berlutut di tanah, dan berkata, Kevin, ini masalah pribadiku. Aku akan menanganinya sendiri. Setelah menangani masalah ini, aku ingin menjalani kehidupan yang damai tanpa pedang dan berdarah. Aku ingin melindungi Sarah dan memberinya cinta terbaik di dunia. Komandan Naga. Mundur, bawa saudara-saudara kembali ke hutan belantara selatan, teriak Julian. Kevin berlutut di tanah lagi dan berteriak dengan keras, Komandan Naga, hati-hati, jutaan pasukan naga hitam kami sedang menunggumu kembali. Pergi. Julian duduk lagi dan sedikit melambaikan tangannya. Kevin lalu berbalik dan pergi. Segera, Sarah keluar setelah mencuci. Dia mengenakan gaun tali ikat putih, memperlihatkan leher dan lengannya yang putih. Pakaian seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia kenakan sebelumnya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik, bersenandung sedikit, menyentuh kulit halusnya, dan mulut kecilnya melengkung. Ketika dia melihat Julian duduk di sofa sambil merokok, dia segera berhenti bersenandung. Dia berjalan mendekat dan duduk di sampingnya, wajahnya memerah, dia tidak tahu apakah itu karena dia baru saja mandi atau karena dia pemalu. Dia memulai, tapi tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia telah bersama Julian siang dan malam selama 10 hari, matanya selalu ditutup. Sekarang menghadapi Julian, dia sedikit pemalu, wajahnya merah, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Julian, yang sedang memikirkannya, bereaksi dan melihat ke arah Sarah Hansel yang bekas lukanya telah sembuh, matanya berbinar tanpa sadar, sayang, kapan kita akan mendapatkan sertifikatnya? Ah! Sarah Hansel tertegun, mulut kecilnya terbuka sedikit, dengan ekspresi bingung di wajahnya, yang sangat lucu. Julian tersenyum dan berkata, saya telah menikah dengan keluarga Hansel. Saya suamimu. Ini adalah perintah yang diberikan oleh kakekmu. Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu dan tidak menikah denganku? Nikah. Setelah Sarah Hansel bereaksi, dia tidak banyak bicara, hanya satu kata. Dalam 10 hari terakhir, perhatian Julian yang cermat terhadapnya membuatnya tahu apa arti kehangatan. Bagaimana mungkin pria seperti itu tidak menikah? Dia diam-diam menatap Julian. Tinggi dan besar, dengan raut wajah tegas, wajahnya memerah pada pandangan pertama, dan jantungnya berdebar kencang. Setelah 1 jam, seorang pria dan seorang wanita keluar dari Biro Urusan Sipil sambil berpegangan tangan. Sarah Hansel melihat sertifikat merah di tangannya, merasa kesurupan. Cuma dapat sertifikatnya seperti ini? Dia telah membayangkan masa depannya, dan dia membayangkan bahwa dia akan memiliki hubungan cinta yang kuat di masa depan. Namun, semuanya berbeda dari apa yang dia bayangkan. Kakeknya mengatur nasibnya selama sisa hidupnya.
Dia dibawa pergi oleh Julian, yang menikah dengan keluarga Hansel, dan tinggal di tempat seperti istana selama 10 hari. 10 hari kemudian, lukanya sembuh, penampilannya kembali, dan dia berubah menjadi wanita cantik yang akan menaklukkan seluruh negeri. Meskipun dia tidak mengetahui identitas suaminya, dia merasa bahagia di dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Julian dengan erat. Bab 3, menarik kembali kata-kata seseorang. Sarah Hansel meninggalkan rumah selama 10 hari, dan tidak ada seorang pun di keluarga Hansel yang mencarinya. Di mata keluarga Hansel, Sarah Hansel adalah aib bagi keluarga Hansel dan menjadi bahan tertawaan negara. Tanpa Sarah Hansel, karir keluarga Hansel ditakdirkan untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi. Setelah Sarah Hansel kembali tampil, dia pergi bersama Julian untuk mendapatkan sertifikat, dan kemudian kembali ke rumah. Nicholas memiliki 3 putra. Yang tertua adalah Simon Hansel, yang kedua adalah Pavel Hansel, dan yang ketiga adalah Anton Hansel. Karena Sarah Hansel, Anton Hansel sangat tidak populer di keluarga Hansel, meskipun ia bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan keluarga Hansel. Namun di keluarga Hansel, statusnya sangat rendah dan dia tidak punya hak untuk berbicara. Meskipun Anton Hansel adalah manajer grup keluarga Hansel, ia tidak memiliki saham apapun di perusahaan keluarga Hansel, ia hanya mendapat gaji setiap bulan tanpa dividen apapun, yang membuat keluarganya hidup dalam kemiskinan. Meskipun saya membeli rumah, saya tetap harus membayar cicilannya setiap bulan. Julian, ini rumahku. Sarah Hansel membawa Julian kembali ke rumah, menunjuk ke pintu yang tertutup dan berkata, ini tidak sebagus istana tempat kamu tinggal. Julian memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, denganmu di sini, dimanapun ada rumah. Sarah Hansel merasakan kehangatan di hatinya, datang ke pintu, dan mengetuk dengan lembut. Segera pintu terbuka, dan ibu Sarah Hansel, Leona Smith, yang membukakan pintu. Ketika dia melihat seorang wanita cantik dan seorang pria asing di depan pintu, dia terkejut dan bertanya, siapa yang kalian berdua cari? Bu, panggil Sarah Hansel. Leona Smith terpana oleh suara ibu, menatap kecantikan cantik dan seksi di depannya, tidak mampu bereaksi sejenak. Bu, saya Sarah Hansel. Ah. Leona Smith tampak kaget. Melihat wanita cantik di depannya, yang tampak seperti peri berjalan keluar dari lukisan, dia tampak bingung, kamu, apakah kamu Sarah? Iya bu, aku sudah sembuh, bekas lukaku sudah sembuh. Bu, Julian juga memanggil. Kamu, Leona Smith tertegun lagi. Sarah Hansel menarik Julian dan berkata, Bu, ini adalah cucu ipar yang ditemukan kakek. Baru kemudian Leona Smith bereaksi, dan segera menarik Sarah Hansel dan berkata dengan dingin, saya tidak pernah mengakui bahwa saya memiliki menantu seperti itu. Lalu menyentuh wajah cantik Sarah Hansel, Sarah, benarkah itu kamu? Kamu, apa yang terjadi dengan wajahmu dan bekas luka di tubuhmu? Bu, aku sudah menjalani perawatan selama 10 hari terakhir. Aku baik-baik saja. Sekarang aku baik-baik saja. Aku tidak akan mempermalukanmu lagi, Sarah Hansel tersedak. Sejak kecelakaan itu, dia telah benar-benar mempermalukan keluarga Hansel, menjadikan keluarga Hansel sebagai bahan tertawaan di negara tersebut, dan membuat orang tuanya tidak dapat mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di depan orang luar. Putri, Leona Smith juga memeluk Sarah Hansel dan menangis sedih. Putri, ini salah ibu. Ibu mengabaikanmu sebelumnya dan membuatmu menderita dan dianiaya. Ayo, masuk dan duduk di kamar. Dia menarik Sarah Hansel ke dalam rumah. Putrinya mendapatkan kembali penampilannya, yang membuat Leona Smith berpikir lain. Dengan kecantikan putrinya saat ini, ia bisa menikah dengan pria kaya, atau bahkan menikah dengan keluarga kaya raya, daripada menikah dengan seorang sampah yang rakus akan kekayaan, tidak termotivasi, dan rela menikah demi uang. Dia menatap dingin ke arah Julian yang duduk di sampingnya, menunjuk ke pintu, keluar. Bu, apa yang ibu lakukan? Ini suamiku, ini cucu ipar yang dipilih sendiri oleh kakek. Ayo pulang dan tinggal di villa, dan biarkan lelaki tua itu membatalkan pernikahannya sendiri. Leona Smith menarik Sarah Hansel dan pergi. Julian. Sarah Hansel berbalik dengan ketidakberdayaan di wajahnya. Julian mengangkat bahu, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, lalu mengikuti di belakang mereka berdua. Keluarga Hansel, aula villa, dan keluarga Hansel memandang wanita cantik yang berdiri di samping Leona Smith dengan ekspresi luar biasa. Apakah ini Sarah Hansel? Apakah ini Sarah Hansel yang telah cacat selama 10 tahun? Apa yang terjadi kenapa kamu berubah setelah tidak bertemu selama 10 hari? Sarah, apakah itu kamu? Sarah, benarkah itu Sarah? Apakah kamu pergi ke Korea Selatan untuk operasi plastik? Operasi plastik seluruh tubuh. Apakah teknologi operasi plastik sudah begitu maju sekarang? Keluarga Hansel semuanya tampak tidak percaya.
Mereka tidak percaya bahwa wanita cantik di depan mereka adalah Sarah Hansel yang penuh bekas luka. Apakah kamu sudah meminum obat mujarabnya? Leona Smith berkata langsung pada intinya, Ayah, saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Dengan kecantikan keluarga kita saat ini, Sarah pasti bisa menikah dengan keluarga kaya. Bagaimana dia bisa menikah dengan orang yang tidak berguna? Nicholas, yang sedang duduk di sofa dan merokok, menatap Sarah Hansel. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Sarah Hansel, yang cacat total, pulih hanya dalam 10 hari? Namun, Sarah saat ini memang cantik. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Yah, itu masuk akal. Ada banyak keluarga yang belum menikah di antara keluarga besar di sungai. Saya akan menggunakan koneksi saya untuk menghubungi keluarga besar, temukan keluarga yang baik untuk Sarah. Saya tidak setuju. Sarah berdiri dan berkata dengan berlinang air mata, Kakek, kamulah yang memutuskan untuk menikahkanku dengan Julian. Sekarang Julian telah menyembuhkanku, kamu ingin menarik kembali kata-katamu. Apa pendapatmu tentang aku? Dasar gadis sialan, apa yang kamu bicarakan? Pak. Leona Smith melambaikan tangannya dan menamparkan wajah cantik Sarah Hansel, sambil memarahi, apa gunanya mengikuti bocah malang ini? Sarah Hansel mengulurkan tangan untuk menutupi wajahnya yang dipukuli, lalu mengambil pisau buah di atas meja dan meletakkannya di wajahnya, jika kamu memaksaku lagi, aku akan cacat. Kamu. Leona Smith gemetar karena marah. Cukup. Nicholas meraung dan memarahi, seberapa pantas? Sarah Hansel, kakek melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Dengan penampilanmu saat ini, tidak masalah menikah dengan keluarga kaya. Bukankah itu buruk, untuk menikmati kejayaan dan kekayaan? Kenapa tidak, ingin mengikuti anak malang? Pada saat ini, Julian, yang diam sampai sekarang, berdiri, melihat ke arah keluarga Hansel yang hadir, dan berkata dengan tenang, saya, Julian, tidak harus menjadi menantu keluarga Hansel, tapi ini masalah antara aku dan Sarah. Kami sudah mendapatkan akta cerai. Jika dia setuju dengan perceraian, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi jika dia tidak setuju, tidak ada yang bisa memaksanya. Nak, apakah kamu punya pendapat di sini? Andrew, cucu dari keluarga Hansel, berdiri, menunjuk ke hidung Julian, dan mengutuk, kamu hanyalah sampah yang menikah dengan keluarga Hansel. Di keluarga Hansel, kamu tidak punya hak untuk berbicara. Jika keluarga Hansel ingin kamu pergi, kamu harus pergi. Julian mengulurkan tangannya, membengkokkan jari Andrew dan menunjuk ke dirinya sendiri, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak ada yang berani menuding saya. Ah, sakit. Andrew langsung menjerit kesakitan, badannya bungkuk, dengan raut kesakitan di wajahnya, dan ia langsung berdoa, aku salah, lepaskan dulu. Julian melepaskannya. Andrew terus terengah-engah. Melihat Julian yang acuh tak acuh, dia merasa marah di dalam hatinya. Dia mengambil asbak di atas meja dan hendak memukul kepala Julian. Apa yang kamu lakukan? Nicholas memarahi, apakah ada aturan keluarga lagi? Turunkan. Andrew berbalik dan memandang Nicholas Hansel dengan wajah sedih, kakek, anak ini sudah bertindak terlalu jauh. Kamu harus membuat keputusan untukku. Baik. Nicholas merokok kering, melambaikan tangannya sedikit, lalu memandang Julian yang berdiri di depannya, dan berkata, saya akan memberi Anda 500.000, Anda dan Sarah akan bercerai, dan Anda akan memiliki tidak ada hubungan dengan Sarah mulai sekarang. Tidak, teriak Sarah. Mundur. Nicholas membanting telapak tangannya ke atas meja dan berteriak, saya belum mati. Saya masih kepala keluarga Hansel. Saya memiliki keputusan akhir dalam urusan keluarga Hansel. Julian juga tidak ingin melihat Sarah berselisih dengan keluarga Hansel. Dia kembali kali ini, pertama untuk membalas kebaikannya, dan kedua untuk membalas dendam. Dia tidak ingin mempermalukan Sarah dan putus dengan keluarganya karena pembayarannya. Kakek, tolong beri saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya, Julian, tidak lebih buruk dari orang lain. Kesempatan. Andrew tiba-tiba mencibir, Julian, informasinya menunjukkan bahwa kamu adalah seorang yatim piatu. Kamu tumbuh di panti asuhan dan bertugas sebagai tentara selama beberapa tahun. Bagaimana kamu bisa layak untuk Sarah sekarang? Saya bisa memberi Anda kesempatan, Grup Qianjun, tahukah Anda bahwa keluarga Hansel kami selalu ingin bekerja sama dengan Grup Qianjun, tetapi kami tidak pernah bisa akur dengan Qianjun. Jika Anda dapat membuat Grup Qianjun bekerja sama dengan keluarga Hansel, maka tidak ada salahnya mengakui bahwa kamu adalah menantu keluarga Hansel. Andrew sudah lama tidak puas dengan Julian, dia adalah seorang pensiunan tentara yang tidak punya uang dan kekuasaan, mengapa dia harus menyeretnya? Dia memikirkan cara untuk mempersulit Julian sehingga Julian mundur. Dia sudah memikirkan saudara ipar yang cocok, dan itu adalah Ernest Becker dari keluarga Becker, anggota keluarga Becker, kepala dari 4 keluarga kaya.
Kakek, biarkan Julian pergi ke grup Qianjun untuk mengambil pesanan. Jika kamu bisa mendapatkan pesanan dari grup Qianjun, terimalah dia. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, keluarlah. Nicholas menghisap sebatang rokok kering dan berkata, "Yah, itu mungkin." Keluarga Hensel terutama bergerak dalam pengolahan bahan obat. Baru-baru ini, grup Qianjun memperluas produksi dan telah mengeluarkan banyak pesanan. Banyak perusahaan pengolahan bahan obat yang bersaing untuk mendapatkan pesanan Qianjun. Selama Anda bisa mendapatkan pesanan dari Qianjun, setelah Anda mendapat pesanan $30 juta dari Anda, saya akui bahwa Anda adalah menantu keluarga Hensel, dan saya akan memberi Anda 10 hari. Dalam waktu kurang dari 10 hari, saya akan memberikan pesanannya besok. Setelah mengatakan itu, Julian menarik Sarah Hensel dan pergi. Anak ini memiliki nada yang gila. Qianjun adalah pemimpin grup farmasi, dengan nilai pasar ratusan miliar. Sungguh bodoh sekali mendapatkan pesanan dari grup Qianjun. Andrew tampak menghina. Leona berdoa, "Ayah, kamu tidak boleh berhati lembut. Pesanan 30 juta bukanlah apa-apa. Dengan kecantikan Sarah saat ini, dia pasti bisa menikah dengan 4 keluarga besar." Nicholas Hensel melambaikan tangannya sedikit dan berkata, "Jangan memaksakan diri. Semua perintah Qianjun ada di tangan 4 keluarga besar dan tidak mudah didapat. Biarkan anak ini mundur ketika kesulitan datang dan kemudian temukan jalan untuk membiarkan Sarah menikah dengan keluarga kaya. Selama kita bisa menikah dengan 4 keluarga besar, keluarga Hensel kita akan bisa bangkit dengan cepat di sungai." Bab 4, Mempersiapkan peti mati. Setelah meninggalkan keluarga Hensel, wajah Sarah dipenuhi bunga pir, dan dia menangis, "Julian, maafkan aku, akulah yang tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membuat keputusan tentang pernikahanku sendiri." Julian meraih tangannya dan berkata, "Bukankah kakek mengatakan bahwa selama aku bisa mendapatkan pesanan dari grup Qianjun, aku akan mengenalimu sebagai istriku?" "Tapi, itu grup Qianjun," kata Sarah Hensel dengan wajah khawatir. Sebagai orang sungai, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang grup Qianjun? Ini adalah perusahaan transinternasional yang baru menetap di sungai dalam beberapa tahun terakhir, dan pesanan grup Qianjun pada dasarnya berada di tangan 4 keluarga besar di sungai. Julian tersenyum dan berkata, "Jika Anda tidak mencobanya, bagaimana Anda tahu itu tidak akan berhasil?" Sarah Hensel tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku mengingatnya. Teman sekelasku di SMA bekerja di Qianjun Group dan menjadi manajer departemen. Aku akan pergi mencarinya dan memintanya untuk mengatur koneksi. Seharusnya aku begitu bisa bertemu manajemen puncak grup Qianjun." Keduanya berpegangan tangan dan berjalan menuju rumah. Rumah Sarah terletak di kawasan pemukiman yang sama dengan villa keluarga Hensel, namun markas besar keluarga Hensel adalah villa, sedangkan rumah Sarah merupakan kompleks perumahan bertingkat tinggi. Mereka berdua berjalan-jalan. Ketika mereka sampai di rumah, Leona telah kembali, tetapi dia tidak membiarkan Julian masuk ke dalam rumah. Karena alasan ini, Julian tidak berdaya dan berkata, "Sarah, saya akan kembali dulu." Sarah Hensel tidak punya pilihan selain mengangguk. Sekarang, prioritas pertama adalah mendapatkan perintah Qianjun dan membuat keluarga Hensel mengenali identitas Julian. Setelah dia memasuki ruangan, dia mulai menghubungi teman-teman sekelasnya yang sudah bertahun-tahun tidak dia hubungi. Julian, sebaliknya, kembali ke Imperial Residence, area villa termewah di sungai. Dia duduk di sofa, merokok, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, minta ketua grup Qianjun untuk datang ke Imperial Residence. Dia tidak ingin menggunakan hak istimewa Komandan Naga. Namun, jika dia ingin mendapatkan pesanan Qianjun, dia harus menggunakannya. Segera, seorang pria parubaya muncul di Imperial Residence. Laki-laki itu berumur sekitar 50 tahun, memakai jas, agak gemuk dan botak. "Naga, Komandan Naga." Pria itu memasuki istana kekaisaran dan berlutut di tanah. Dia adalah penanggung jawab grup Qianjun di sungai, dari keluarga Nat di Kyoto, dan namanya adalah Henry Nat. Sebelum datang, dia sudah mengetahui identitas orang yang ingin dia temui. Inilah Komandan Naga yang terkenal di hutan belantara selatan, dia adalah dewa pembunuh dan pembunuh naga hitam yang membuat musuhnya gemetar ketakutan. Menghadapi pria sebesar itu, dia tidak berani mengabaikannya sama sekali. Setelah berlutut di tanah, keringat dingin mengucur di punggungnya. "Kamu Henry Nat?" Julian meletakkan informasi di tangannya, menatap pria parubaya yang berlutut di tanah, melambaikan tangannya sedikit, dan berkata dengan tenang, "Bangun dan bicara." "Ya." Henry Nat kemudian berdiri. Kepalanya dipenuhi keringat, tapi dia tidak berani mengulurkan tangan untuk menyekanya. Pada saat ini, dia ketakutan, dia tidak tahu di mana dia telah menyinggung dewa pembunuh ini, dan dia tidak tahu mengapa dewa pembunuh memanggilnya ke sini. "Besok, istri saya Sarah Hensel akan pergi ke grup Qianjun dan meminta pesanan sebesar $30 juta.
Anda harus menerimanya secara langsung tanpa ada kelalaian. Mendengar ini, Henry Nat menghela nafas lega dengan senyuman menawan di wajahnya. Komandan Naga, tidak masalah. Jangan bilang 30 juta. Meskipun itu pesanan 300 juta, selama Komandan Naga membutuhkannya, aku akan memberikannya dengan kedua tangan. Ingat, nama istriku adalah Sarah Hensel, dari keluarga Hensel. Aku mengingatnya. Tidak ada yang salah denganmu, turunlah. Ya. Henry Nat segera pergi seolah dia telah diberikan amnesti. Setelah meninggalkan Imperial Residence, kulitnya basah kuyup. Dia berasal dari keluarga Nat di Kyoto dan merupakan jurumudi Qianjun di sungai. Bahkan 4 keluarga besar di sungai akan gemetar ketakutan saat melihatnya. Namun saat menghadapi Julian, dia tidak memiliki emosi sama sekali. Setelah Henry Nat pergi, Julian berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah lebih dari 10 hari sejak saya kembali, dan saya belum pergi beribadah. Dia keluar dari Imperial Residence dan berencana naik taksi ke reruntuhan keluarga Fisher di pinggiran kota. Namun, ada kendaraan komersial tanpa plat nomor yang diparkir di depan Imperial Residence, dan seorang pria berpenampilan gelap yang mengenakan rompi hitam berdiri di depan kendaraan tersebut. Julian berjalan mendekat dan menatap Kevin. Bukankah aku memintamu untuk kembali bersama saudara-saudara? Hehe, Komandan Naga, saudara-saudara telah kembali ke hutan belantara selatan, tapi aku tetap di sini. Komandan Naga, tolong biarkan bawahanmu tinggal. Panggil aku Saudara Julian, tidak ada naga tampan di sungai. Ya. Pergi ke pemakaman keluarga Fisher. Saudara Julian, masuk ke dalam mobil. Segera, Julian tiba di lokasi bekas villa keluarga Fisher. Bekas villa keluarga Fisher telah terbakar menjadi abu, dan sekarang terdapat kuburan. Mantan keluarga No. 1 di sungai kini hancur. Ada awan gelap di langit. Brak. Hujan turun dengan deras. Di depan mausoleum keluarga Fisher, berdiri seorang pria muda yang mengenakan jas hujan coklat, dan di belakangnya berdiri seorang pria yang memegang payung untuknya. Gedebuk. Julian langsung berlutut di tanah. 10 tahun yang lalu, keluarga Fisher adalah keluarga terbesar di negara ini. Dia berusia 18 tahun itu. Tahun itu ayahnya menikahkannya dengan ibu tiri. Nama ibu tirinya adalah Eva Becker. Eva Becker dari keluarga Becker, sekarang kepala dari 4 keluarga kaya di sungai. Eva Becker berencana untuk naik ke tempat tidur kakeknya dan secara tidak benar menuduhnya membiusnya, yang merusak reputasi kakeknya dan membuat keluarga Fisher menjadi bahan tertawaan di negara tersebut. Pada tahun yang sama, Eva Becker melaporkan kejahatan korupsi ayahnya. Ayahnya sangat marah hingga dia terkena serangan jantung. Eva Becker tidak merawatnya, tetapi mendorongnya turun dari lantai 3 dan mempublikasikan bahwa ayahnya Jiang Nan bunuh diri. Takut akan kejahatan tersebut. Setelah ayahnya James Fisher meninggal, 4 keluarga besar yang dipimpin oleh keluarga Becker berkumpul di keluarga Fisher dan membunuh kakeknya. 4 keluarga besar menculik lebih dari 30 orang dari keluarga Fisher dan memaksa mereka untuk mendapatkan kediaman Gunung Huayu yang paling berharga peta diturunkan oleh keluarga Fisher ribuan tahun yang lalu. Setelah mendapatkan rencana tempat tinggal Gunung Huayu, 4 keluarga besar membakar keluarga Fisher dan membagi aset keluarga Fisher. Ayah, kamu bersalah. Kamu adalah orang berdosa di keluarga Fisher. Kamu tidak boleh menikahi Eva Becker. Kamu tidak boleh membawa pulang wanita ambisius ini. Julian berlutut di depan kuburan dan menangis dengan keras. Siapa bilang pria tidak akan mudah menitikkan air mata, namun ia belum sampai pada titik menyedihkan. Dia membenci ayahnya, ayahnya lah yang jatuh cinta pada wanita yang seharusnya tidak dia cintai, yang menyebabkan kehancuran keluarga Fisher. Dia membenci Eva Becker, terlebih lagi 4 keluarga besar, keluarga Becker, keluarga Murray, keluarga Scott, dan keluarga Yang. 4 keluarga besar inilah yang mengubah keluarga Fisher menjadi jiwa yang mati. Kakek, kamu mati secara tidak adil. Aku bersumpah akan membawa kepala 4 keluarga besar untuk memberi penghormatan kepada jiwa keluarga Fisher yang telah meninggal. Komandan Naga, saya turut berbela-sungkawa. Kevin di belakangnya memegang payung. Dia belum pernah melihat Julian begitu sedih, dan dia belum pernah melihat naga hitam yang kuat dengan sisi seperti itu. Bahkan saat menghadapi ribuan pasukan, dia tidak pernah takut, namun kini dia hanya bisa menangis. Komandan Naga, malam ini, grup Longteng keluarga Becker mengadakan jamuan perayaan untuk merayakan penandatanganan perjanjian permanen antara grup Longteng dan grup Qianjun. Mulai saat ini, Longteng akan mengutamakan perintah Qianjun. Hanya setelah Longteng memilih, barulah mereka akan diprioritaskan diberikan kepada kelompok lain. Hari ini juga merupakan hari ulang tahun ke-80 kepala keluarga Becker, dan pesta perayaan keluarga Becker serta pesta ulang tahun akan diadakan bersama. Longteng. Julian mengepalkan tangannya. Longteng adalah milik keluarga Fisher-nya.
Sekarang, itu telah menjadi milik pribadi keluarga Becker. Dia berdiri perlahan, dengan niat membunuh di wajahnya yang tegas. Siapkan peti mati, pergi ke rumah Becker, dan kumpulkan bunganya. Bab 5, hutang darah harus dibayar dengan darah. Keluarga Becker adalah keluarga pertama dari 4 keluarga kaya di sungai. Hari ini adalah hari yang patut dirayakan bagi keluarga Becker. Pertama, Longteng Group, anak perusahaan dari keluarga Becker, menandatangani perjanjian dengan Qianjun Group dan menjadi partner terdekat, yang berarti kekuatan keluarga Becker sudah mencapai level yang lebih tinggi. Yang kedua adalah ulang tahun ke-80 Daniel Becker, lelaki tua dari keluarga Becker. Di luar villa keluarga Becker, mobil-mobil mewah berkumpul, dan selebritas dari sungai muncul satu demi satu untuk merayakan ulang tahun ke-80 keluarga Becker dan memberi selamat kepada keluarga Becker dan grup Qianjun karena telah menjadi mitra tetap. Keluarga Murai mempersembahkan batu giok berusia 1000 tahun senilai 8 juta. Saya berharap Tuan Becker diberkati seperti Laut Cina Timur dan hidup selama pegunungan selatan. Keluarga yang mempersembahkan seekor katak emas, senilai 12 juta, dan mendoakan kekayaan besar bagi keluarga Becker. Keluarga Scott mempersembahkan karya asli Tang Bohu, senilai 8,8 juta. Di pintu masuk keluarga Becker, wanita etiket memegang mikrofon dan terus mengumumkan hadiah yang diberikan oleh para tamu. Di lobi villa, Daniel Becker berpakaian tipis. Meski usianya sudah 80 tahun, namun ia terlihat sangat energi. Saat mendengar kado yang diberikan banyak tamu, ia tak bisa berhenti tersenyum. Perjamuan tersebut mempertemukan orang-orang dari semua keluarga besar di sungai. Bahkan orang-orang dari keluarga kelas 2 seperti keluarga Hansel datang. Untuk menjilat keluarga Becker, Nicholas juga bersusah payah dan menghabiskan harga mahal untuk membeli patung Buddha giok dan memberikannya kepada Daniel Becker. Orang-orang dari semua keluarga besar memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin pertemanan dan memperluas jaringan pribadi mereka. Di luar villa keluarga Becker, seorang pria berjaket coklat dan bertopeng berjalan-berjalan membawa peti mati. Peti mati itu memiliki berat setidaknya 200 pon, tetapi lelaki itu mengangkatnya dengan satu tangan, tampaknya tanpa susah payah. Ini adalah Julian. Julian, komandan naga yang kuat di hutan belantara selatan. Dia kembali kali ini, pertama untuk membalas kebaikannya, dan kedua untuk membalas dendam. Sekarang dia telah menikah dengan keluarga Hansel dan merupakan suami Sarah Hansel. Dia tidak ingin menimbulkan masalah pada Sarah Hansel, jadi dia memakai topeng hitam dan berubah menjadi Yama yang berwajah hantu. Boom! Ketika dia sampai di pintu depan keluarga Becker, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan peti mati yang dipegangnya langsung terbang, mendobrak pintu keluarga Becker, dan mendarat di lobi villa keluarga Becker. Adegan yang tiba-tiba itu membuat takut semua orang di jamuan makan itu. Perjamuan yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Apa yang terjadi? Hari ini adalah ulang tahun Daniel Becker yang ke-80. Siapa yang berani mengirim peti mati? Daniel Becker sedang mengobrol dengan kepala beberapa keluarga. Ketika dia melihat peti mati itu terbang masuk, wajah lamanya tenggelam dan dia berteriak, "Apa yang terjadi? Di mana penjaga keamanan? Apa yang kamu lakukan untuk makanan? Siapa yang mengirim barang ini masuk? Cepat lakukan untukku." Daniel Becker, peti mati ini adalah hadiah untukmu. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-80. Hari ini tahun depan juga akan menjadi hari peringatanmu. Raungan datang dari luar pintu, dan kemudian, seorang pria berjaket coklat dan topeng hantu di wajahnya masuk. "Kamu, siapa kamu?" Daniel Becker menatap Julian. Ini adalah keluarga Becker. Dia adalah jurumudi keluarga Becker dan salah satu orang penting di sungai. Siapa yang berani bertindak sombong di sini? Orang yang menginginkan hidupmu. Suara dingin bergema di aula, dan Julian, mengenakan topeng hantu hitam, berjalan selangkah demi selangkah. "Kamu tidak boleh sombong." Seorang pria berusia 20-an datang, menunjuk ke arah Julian, dan mengutuk, "Tidak peduli siapa kamu, ketika kamu datang ke keluarga Becker, kamu adalah seekor naga yang harus berbaring untukku, dan seekor harimau yang telah menangkapmu. Berbaringlah tengkurap." Dia adalah Daniel dari keluarga Becker. Daniel menunjuk ke arah Julian dan memarahinya, ingin melepas topeng hantu hitam di wajahnya, dan berkata dengan suara dingin, mengenakan topeng untuk berpura-pura menjadi hantu, "Aku ingin melihat siapa dirimu sebenarnya." Julian tiba-tiba bergerak, meraih tangan Daniel, menarik Daniel dengan sedikit kekuatan, dan memutarnya dengan keras. Krak! Salah satu lengan Daniel dicabut hidup-hidup dan darah mengalir ke tanah. Ah! Daniel menjerit kesakitan. Para selebritis di sungai yang datang untuk menghadiri jamuan makan semuanya ketakutan. Mereka hidup di era yang damai dan belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Banyak orang yang mundur karena takut disakiti.
Julian seperti dewa pembunuhan, dengan santai melemparkan lengan yang patah di tangannya ke tanah, aura di tubuhnya sangat kuat, dan dengan serangannya yang kuat, keluarga Becker yang hadir begitu ketakutan hingga tubuh mereka menggigil dan terus-menerus mundur. Daniel Becker juga mundur sedikit, mengulurkan tangan untuk menyentuh punggung bawahnya, bersiap mengeluarkan senjatanya dan membunuh tamu tak diundang di depannya. Julian berjalan menuju Daniel Becker selangkah demi selangkah. Di aula villa dengan puluhan orang, satu-satunya suara hanyalah jeritan menyakitkan Daniel. Setelah berteriak beberapa kali, dia pingsan karena kesakitan, dan aula langsung menjadi sunyi senyap, hanya suara langkah kaki yang membawa aura kematian. Berlutut. Teriakan Julian bergema. Aura Julian sangat kuat. Ini adalah aura pembunuh yang terbentuk dari pembunuhan tentara musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang untuk waktu yang lama. Di bawah penindasan aura pembunuh, para selebritas di sungai dan keluarga Becker gemetar ketakutan. Di selain itu, salah satu lengan Daniel terluka, langsung patah, dan sekarang tidak ada yang berani berdiri dan mengucapkan sepatah kata pun. Suara berlutut seperti panggilan bangun tidur, yang mengejutkan Daniel Becker di depannya, dan jantungnya bergetar. Saat ini, dia lupa untuk melawan dan berlutut di tanah tanpa terkendali. Berdebar. Melihat pemandangan ini, para selebritis di sungai di kejauhan tercengang. Ini adalah Daniel Becker, kepala keluarga Becker, kepala dari 4 keluarga kaya di sungai, sekarang dia berlutut di tanah seperti anjing. Sepotong kawat besi muncul di tangan Julian, potongan kawat besi ini sangat aneh, terbagi menjadi beberapa bagian. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan menemukan bahwa itu terdiri dari jarum perak yang tak terhitung jumlahnya yang dihubungkan bersama. Daniel Becker, apakah kamu tahu kesalahanmu? Saat ini, Daniel menyadari apa yang dia lakukan. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Apa yang terjadi? Mengapa saya berlutut? Dia ingin berdiri, tetapi ternyata kakinya lemah dan dia tidak bisa berdiri. Nak, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Dia tidak bisa berdiri, tetapi dia bertindak sangat kuat, mengulurkan tangan untuk menyentuh punggung bawahnya, siap membunuh tamu tak diundang di depannya kapan saja. Menghadapi adegan ini, anggota keluarga Becker lainnya tidak berani maju karena takut akibatnya. Biar Anda pahami dengan jelas bahwa 10 tahun yang lalu, terjadi kebakaran di tepi Danau Huaju. Kebakaran itu terjadi selama sehari semalam. 38 jiwa yang mati membutuhkan darah Anda untuk memberi penghormatan. Suara dingin dan kejam terdengar di aula villa. Julian melintas dan muncul di belakang Daniel Becker, dia mengambil kawat baja yang terbuat dari jarum perak di tangannya dan mengalungkannya di lehernya, memberikan sedikit tekanan. Darah tercurah dan kepala jatuh ke tanah. Ah! Para selebritis di sungai menjerit ketakutan dan semuanya tergeletak di tanah, tubuh mereka gemetar, keluarga Becker ketakutan setengah mati saat melihat kematian tragis Daniel Becker. Julian mengeluarkan tas hitam, meletakkan kepalanya di tanah, berbalik dan pergi. Yang lain telah pergi, tetapi villa keluarga Becker benar-benar sunyi. Semua orang berjongkok di tanah, memegang kepala di tangan, sementara tubuh tanpa kepala Daniel Becker terbaring diam di aula utama. Pemakaman keluarga Fisher, di depan makam Dmitri Fisher. Julian meletakkan tas hitam di tangannya dan bersandar di depan batu nisan. Dia mengeluarkan sebotol anggur, menyesapnya lama-lama, lalu menuangkannya ke tanah di depan kuburan. Kakek, mohon beristirahat dengan tenang. Cucumu pasti akan membiarkan jiwa keluarga Fisher yang telah meninggal beristirahat dengan tenang. Peta tempat tinggal di Gunung Huayu, cucumu juga akan menemukan cara untuk mengambilnya kembali. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, berbalik dan pergi. Setelah kembali ke Imperial Residence, dia mandi. Villa keluarga Becker. Semua selebritas di sungai yang datang untuk memberi selamat kepadanya telah pergi. Di lobi villa, ada peti mati, dan tubuh Daniel Becker tergeletak dengan tenang di tanah. Daniel, yang lengannya terpelintir, telah dikirim ke rumah sakit. Semua anggota keluarga Becker berlutut di depan mayat Daniel Becker. Pemimpinnya adalah seorang wanita seksi dan cantik yang mengenakan gaun, dia adalah putri bungsu Daniel Becker, Eva Becker. Eva Becker, yang sendirian menjungkir balikan keluarga Fisher dan menghancurkannya. Ada kerutan di wajah cantiknya. Apakah kamu sudah menelepon kakak keempat? Raungan Eva bergema di aula yang sunyi. Panggil, panggil. Jangan gerakkan apapun di tempat kejadian, tunggu saudara keempat kembali. Di tengah malam, di distrik militer sungai, beberapa helikopter mendarat, di helikopter itu juga terukir tulisan Perbatasan Barat. Seorang pria parubaya berseragam militer dengan ekspresi dingin turun dari pesawat. Di luar, berdiri barisan tentara bersenjata lengkap, orang-orang ini berdiri tegak dan langsung memberi hormat. Segera setelah itu, jeep melaju satu demi satu,
pria parubaya itu masuk, dan mobil langsung melaju menuju villa keluarga Becker. Pria parubaya yang bergegas kembali melihat situasi di villa keluarga Becker dan Daniel Becker tanpa kepala tergeletak di aula, ia segera melepas topinya, menjatuhkan diri dan berlutut di tanah. Ayah, aku terlambat. Aku bersumpah, siapapun orangnya, aku tidak akan pernah melepaskannya. Raungan kemarahan yang tak terbatas terdengar. Saudara keempat, Eva menghampiri. Orang di depannya tak lain adalah putra keempat Daniel Becker, John Becker. Wajah John Becker tanpa ekspresi dan ekspresinya muram, aku butuh video pengawasan perjamuan itu. Ya, segera diambil, Eva Becker mengangguk dan segera memerintahkan seseorang untuk mengambil kamera pengintai. John Becker berdiri, memeriksa luka Daniel Becker, lalu menonton video tersebut dan melihat keseluruhan proses Julian membunuh Daniel. Dia tampak kedinginan dan bertanya, apa yang orang ini katakan sebelum membunuh ayahku? Eva membuka mulutnya dan berkata, 10 tahun yang lalu, terjadi kebakaran di tepi Danau Huaju. Kebakaran itu terjadi selama sehari semalam. 38 jiwa yang mati membutuhkan darahmu untuk memberi penghormatan. Mendengar ini, John Becker mengepalkan tinjunya dan wajahnya menjadi gelap, sisa-sisa keluarga Fisher? Seharusnya. John Becker menutupi wajahnya, melambai sedikit ke arah Eva Becker, dan berkata, biarkan ayah dimakamkan dengan damai, dan semua pengaturan pemakaman menjadi sederhana. Saya akan pergi ke Kyoto semalaman untuk menanyakan orang penting apa sisa-sisa keluarga Fisher yang masih hidup. Bersambung.